Hai, ketemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran. Kita masih membahas seputar bilangan bulat dan pecahan. Baik, materi kita kali ini adalah operasi pada pecahan biasa ya. Di sini ada 4 bagian, nanti mau kita bahas mulai dari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, sampai ke pembagian pecahan. Dan durasinya cukup panjang karena kita lanjutkan lagi nanti membahas pecahan desimal. Jadi kita langsung masuk. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Nah, dalam penjumlahan pecahan kita perlu perhatikan yaitu penyebutnya. Apabila kalau sudah sama penyebutnya berarti kita langsung menjumlahkan pembilang. Nah, apabila masih berbeda ya, jika itu masih berbeda berarti kita lakukan samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya ya. Dengan cara mencari KPK sendiri sudah saya harap kita bisa semua. Baik, langsung kita perhatikan contoh ya. 3/4 ditambah 2/5, penyebutnya 4 dan 5, KPK 4 dan 5 adalah 20 ya. Maka apakah langsung kita buat 3/20? Salah ya, kebanyakan siswa yang masih baru belajar dia langsung membuat 3/20. Salah, perhatikan prosesnya. Penyebutnya 20, tadi awalnya 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 kita kalikan dengan 3, jadi 3/4 itu berubah menjadi 3 kali 5, 15/20. Begitu juga 2/5 tadi, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4-nya itu kita kalikan dengan 2 menjadi 8/20. Jadi kita peroleh 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20. Nah, itu tadi masih berbicara pecahan biasa gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ketemu kita pecahan campuran gitu ya. Jadi dalam pecahan campuran itu sebenarnya perlu kita perhatikan, ada yang bulat dan ada yang pecahannya. Nah, ada dua opsi yang bisa kita ambil ataupun pilihan caranya. Kalau misalnya cara pertama bisa kita ubah terlebih dahulu ke pecahan biasa, kemudian setelah itu kita lakukan operasi sama seperti contoh sebelumnya ya. Nah, cara kedua bisa dengan langsung ya, bisa dengan langsung, otomatis prosesnya lebih cepat. Kebanyakan orang suka dengan proses yang cepat ya, yang instan. Nah, caranya kita bedakan dulu. Misalnya pecahan campuran 1/6. 1 itu merupakan bulat ya, 1/6 itu merupakan pecahannya. Jadi kita perlu bedakan ya antara yang bulat dengan yang pecahannya. Masuk kita ke contoh biar lebih jelas. Misalnya 1/6 ditambah 37/8. Nah, perhatikan pecahan yang pertama itu 1/6. 1 sebagai bulat, pecahannya itu 1/6. Kita cukup perhatikan itu dulu, 1/6 dengan 7/8. KPK 6 dan 8 adalah 24. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, berarti menjadi 14/24 ditambah 3 21/24. Maka dari situ kita jumlahkan yang bulat dulu, 1 tambah 3 jadi 4, sedangkan yang pecahannya 4 tambah 21 sama dengan 25/24. Jadi kita peroleh hasil akhir adalah 4/25/24 atau sama itu dengan 51/24 kalau kita sederhanakan. Oke. Yang kedua, pengurangan pecahan. Baik, di pengurangan pecahan ini apabila penyebutnya sudah sama berarti tinggal kita kurangkan pembilang. Tetapi kalau masih berbeda berarti kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Sebagai contoh, misalnya itu 3/4 dikurang 1/6 ya. Berarti antara 4 dan 6 kita cari KPK-nya adalah 12. Jadi langsung kita ubah menjadi 9/12 dikurang 2/12 sama dengan 7/12. Oke, tadi kita berbicara pecahan biasa. Bagaimana kalau kita menjumpai nanti pecahan campuran? Nah, sama seperti di penjumlahan tadi, kita bisa kerjakan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah misalnya kita ubah dulu ke pecahan biasa, kemudian kita kurangkan.
Tetapi cara kedua, cara langsung, bisa kita dengan cara bedakan dulu bilangan bulatnya dengan bilangan pecahannya, ya. Langsung kita masuk ke contoh kedua, misalnya 8/2/5 dikurang dengan 1/4/5. Nah, di sana untuk pengurangan sendiri kita perlu lebih teliti. Selain penyebutnya sudah sama, kita tidak boleh langsung mengurangkan antara 2 dikurang 4, ya. Kenapa? 2 itu lebih kecil dari 4, jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan 1 dari 8, dari bilangan bulat di depannya. Jadi kita kurangkan 1, itu berubah, 2-nya berubah menjadi 7. Kenapa 7? Karena tadi penyebutnya itu adalah 5, 1 itu tadi itu sama dengan 5/5. Nah, 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Jadi 8/2/5 itu menjadi 7/5. Nah, karena sudah kita ubah, langsunglah kita kurangkan 7/5 dikurang 1/4/5 itu menjadi 7 dikurang 1, 6, ya. 7 dikurang 4, 3. Jadi kita peroleh hasilnya itu adalah 6/3/5. 6/3/5. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu perkalian pecahan. Oke, untuk perkalian pecahan ini sebenarnya cukup mudah. Tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ya. Sebagai contoh misalnya 3/4 dikali 2/3. Jadi cukup kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 2 sama dengan 6, ya. 4 kali 3 sama dengan 12. 6/12 kita sederhanakan itu menjadi 1/2. Oke, jika itu pecahan campuran, ya, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau untuk perkalian kita harus ubah dulu ke pecahan biasa, baru bisa kita kalikan supaya tidak salah. Oke, jadi itu saja untuk perkalian. Tetapi untuk penjumlahan dan perkalian pecahan sebenarnya ada sifat-sifatnya, ya. Sama seperti kita pelajari sebelumnya, ada sifat komutatif, distributif, gitu ya, asosiatif. Jadi di sini juga sebenarnya ada, tetapi sengaja tidak saya bahas lagi karena itu saya rasa sudah cukup, karena itu juga sifat-sifatnya itu, ya, supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, demikian. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu pembagian pecahan. Jadi hampir sama dengan perkalian. Untuk pembagian ini, pertama kita ubah dulu bentuknya menjadi perkalian dengan cara kita membalik pecahan kedua, begitu, ya. Jadi sebagai contoh misalnya 3/4 dibagi 5/6. Jadi 3/4 kali kita balikkan menjadi 6/5. Jadi kita peroleh pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 6 18, 4 kali 5 20. Jadi 18/20 itu sama dengan 9/10. Demikian. Oke, begitu untuk operasi pada pecahan biasa dan campuran yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke operasi pada pecahan desimal. Nah, di sini nanti terbagi 3 juga, ya. Kalau tadi 4, sekarang 3. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Jadi satu pembahasan. Terus kita lanjut nanti yang kedua itu perkalian pecahan desimal, dan yang terakhir nanti adalah pembagian pecahan desimal. Oke, kita masuk yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Baik, di sini cukup kita mengerjakan dengan cara bersusun ke bawah, tetapi kita harus perhatikan posisi. Jadi posisi tanda koma itu harus satu lajur ataupun harus vertikal. Oke, langsung kita masuk ke contoh 1 untuk penjumlahan, contoh 2 untuk pengurangan. Asik. Jadi kalau cepat bisa di pause, ya, videonya, ya. Oke, yang kedua adalah perkalian pecahan desimal. Nah, bagaimana prosesnya ini? Bapak sarankan langsung saja kamu kalikan seperti bilangan bulat, ya. Nanti di akhir kamu letakkan tanda koma yang sesuai dengan soal yang kamu jumpai. Misalnya kita langsung masuk ke contoh, ya. 6,4 dikali 1,38. Jadi langsung kalikan aja 64 dikali 138. Maka kita peroleh hasilnya itu
8.832. Jangan lupa komanya diletakkan. Berapa di belakang koma? Jadi hitung tadi 6,4 berarti 1 belakang koma. Terus 1,38 gitu ya. 2 di belakang koma. Jadi hasil akhirnya itu 3 di belakang koma. Kita peroleh 8,832 gitu ya. Jadi 3 di belakang koma atau 3 tempat desimal. Oke, kita masuk ke paling terakhir ya. Kalau sebelumnya tadi ada kata terakhir, sekarang paling terakhir. Yang ketiga itu pembagian pecahan desimal. Baik, di sini caranya ataupun prosesnya ada apa yang perlu kita perhatikan. Jadi kita misalnya membagikan pecahan desimal dengan pecahan desimal. Jadi pembaginya ini atau penyebutnya ini harus kita ubah dulu ke bilangan bulat. Oke, supaya lebih jelas langsung kita perhatikan contoh. Misalnya itu 14,245 dibagi 0,7. Berarti 0,7 itu kita ubah dulu ke bilangan bulat dengan cara sama-sama dikali 10 begitu ya. Jadi kita peroleh 142,45 dibagi 7 sama dengan 20,35. Oke, apabila ada yang kurang paham, silakan berikan pertanyaan di kolom komentar. Sedapat mungkin nanti Bapak akan berikan penjelasan ulang yang lebih sederhana. Demikian, terima kasih.